di hari yang ke-11 atau ke-10 Pak? 11. Berarti 10 hari pertama sudah kita lalui. Kita memasuki 10 hari kedua. Semoga Allah tetap memberikan kepada kita semua istiqomah untuk terus tidak lelah-lelahnya hari-hari kita, detik-detik kita di bulan Ramadan ini kita isi dengan berbagai amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Mukasyafatul Qulub, masih dalam pembahasan tentang penjelasan ghibah dan namimah, tentang bahayanya ghibah dan namimah. Salah satu di antara penyakit hati yang akan mengotori jiwa kita, di antaranya adalah ketidakmampuan kita untuk mengendalikan lisan, mengendalikan mulut kita. Dalam sebuah riwayat yang ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, saya ingatkan, innal jannata mushtaqatun ila arba'in nafarin. Sorga itu merindukan 4 kelompok manusia. Berarti kalau sorga merindukan seseorang, berarti orang itu spesial, istimewa. Biasanya kita rindu akan sorga, ini sorga yang merindukan. Nah, siapa mereka? Salah satunya apa? Yang pertama, talil Quran, orang yang selalu mulutnya basah dengan Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jaga lisan kita. Selama tidak ada kebaikan yang kita ucapkan, tidak ada manfaat, tinggalkan. Karena dalam riwayat yang lain ternyata indikator keimanan seseorang itu dilihat dari lisannya, salah satunya. Man yu'min billahi wal yawmal akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, jagalah lisannya, berkata baik atau diam. Nah, salah satu di antaranya apa? Tahan dari ghibah, dari namimah, dari dusta, dari ujub, dari riya. Dusta, ujub, riya, ghibah, namimah, itu akan nampak dari lisannya. Karena lisan adalah etalase hati. Yang keluar dari mulut kita, itulah yang ada di dalam hati kita. Karena lisan itu ibarat apa Bapak Ibu? Ibarat teko, ibarat poci. Kalau yang di dalam poci itu airnya air susu, maka yang keluarnya pun air susu. Kalau yang di dalamnya itu adalah air kopi, maka yang keluar dari mulut teko itu juga air kopi. Nah, begitu juga lisan kita. Bahaya. Ya. Kalau tidak mengendalikannya, tidak mampu mengendalikannya, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan akan kembali kepada kita. Banyak persahabatan bubar karena kata-kata yang keluar. Suami istri berpisah karena gak tahan mengeluarkan kalimat kata-kata itu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang sahabat yang diutus oleh ibunya menjadi pembantu Nabi.
berkhidmah. Kurang lebih 7 tahun dia menjadi pembantu Nabi. Berada di rumah Nabi. Untuk khusus berkhidmah. Ya, memberikan pelayanan kepada orang yang paling mulia di dunia. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, marartu lailata asra bi, aku pernah, marartu itu lewat, jalan-jalan di waktu malam peristiwa Isra Mi'raj. Bersama siapa, Pak? Bersama Jibril. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi, dan Allah memperlihatkan kepada Nabi. Salah satu yang diperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Diajak, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tentang pemandangan surga dan pemandangan neraka. Dan ketika itu dia melewati, kata Nabi, ala aqwamin, ketika Nabi lewat bersama Jibril, ada sekelompok yakhmisuna wujuhahum bi'azafirihim. Sekelompok manusia yang sedang mencakar-cakar wajahnya sendiri, Bapak Ibu. Dengan kuku-kukunya. Wa ya'kulunal jifah, dan dia sedang makan bangkai. Daging bangkai. Fakultu, maka aku berkata, man haula ya Jibril, siapa mereka itu Jibril? Qala, maka Nabi menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nasi fid dunya. Dialah orang-orang yang dulu di dunia itu suka makan daging manusia. Makan daging manusia seperti apa? Seperti siapa tuh, Pak? Yang ada di iklan itu, apapun makanannya, minumannya tetap teh sosro. Nah, bukan itu. Ya yang makan daging dulu kan itu kan. Nah, Sumanto. Ini bukan Sumanto, bukan. Kalau Sumanto benar-benar makan daging manusia ya gitu. Ini bahasa kiasan. Orang yang ketika di dunia enggak makan daging manusia, tapi disamakan oleh Allah, dosanya seperti memakan daging manusia. Siapa mereka? Orang yang ghibah. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakaritu. Jadi dosanya orang yang ghibah itu, Bapak Ibu, seperti makan daging saudaranya sendiri, na'udzubillah. Berarti kan besar dosa. Cuma gak terasa kadang-kadang Bapak Ibu. Dalam obrolan kita, ya, Bu, hati-hati tuh. Jangan gaul, jangan dekat-dekat dengan orang itu. Kenapa? Itu orangnya suka menggibah itu. Gitu. Dia sendiri menggibah gitu kan Bapak Ibu. Gak terasa. Ngobrol. Bu, punya tetangga tuh. Ada undangan dari siapa itu tuh tetangga kita? Undangan kemana? Itu undangan anaknya ulang tahun, kita kira hadir gak? Anaknya yang mana ya? Itu tuh yang pertama, dia kan sudah lulus wisuda. Oh dia tuh anak itu kan dulu waktu kecilnya bodoh itu anak itu, misalkan itu kan. Itu nah, nggak terasa. Hati-hati. Gibah itu kemarin sudah kita bahas apa? Zikru akhoka bima yakrah. Menyebut tentang apa yang ada pada seseorang. Bajunya, badannya, terus apanya? Termasuk
bagaimana sikap beragamanya. Dan kalau dia itu tahu, kita sebutkan kepada orang lain, dia nggak suka. Sampai Aisyah saja kemarin kan ditegur oleh Nabi. Ketika suatu saat ada seorang perempuan datang ke Nabi, bertanya kepada Nabi, ngobrol, mau curhat kepada Nabi. Selesai, kemudian dia keluar dari rumah itu. Aisyah melihat itu wanita, badannya itu pendek. Dia berkata, ya Rasulullah, itu kok orangnya badannya kok pendek ya? Kata Rasulullah, hei Aisyah, engkau sudah menggibahnya. Hati-hati, ditegur. Sederhana, Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Makanya, wa qala Hasan, berkata Imam Hasan, wallahu lil gibah. Demi Allah, bahaya dosa gibah itu asra'u fi dinir rajulil mu'min minal aklah fil jasad. Cepatnya merusak agama seseorang. Merusak kebaikan seseorang yang sudah dia lakukan, lebih besar bahayanya, lebih cepat menghilangkan kebaikan itu daripada al-aklah fil jasad. Aklah itu kayak semacam apa Pak? Busuk. Orang yang punya penyakit apa betul? Diabetes kan itu ya. Kalau luka kan membusuk tuh. Itu kan harus diamputasi. Kalau enggak itu lebih bahaya. Akan menggerogoti fisik. Maka harus diamputasi. Cepat segera membusuk itu. Nah itu bahaya dosa ghibah itu ketika menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu cepatnya lebih cepat daripada bahaya penyakit luka busuk di badan kita yang akan menggerogoti jiwa kita. Hati-hati Bapak Ibu. Bahayanya ghibah. Tapi Bapak Ibu, karena gak terasa banyak orang yang terjerembab. Dan karena gak terasa banyak orang yang gak mengingatkan, maka akan datang suatu zaman di mana ghibah sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak dianggap dosa. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba kepada kita. Dalam sebuah riwayat kita lihat, waruwiya an Jabirin, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, dia berkata, anna rihal ghibah, baunya ghibah, kanat tabayyanu fi ahdi Rasulillah. Di zaman Nabi, kalau ada orang yang berbuat ghibah, itu gampang dideteksi. Kenapa? Ya. Wa dzalika likillatiha, karena sedikitnya ghibah yang ada di zaman Nabi. Para sahabat sangat hati-hati. Kalaupun ada ghibah di zaman Nabi itu apa Pak? Itu dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy dan orang-orang munafik. Orang beriman gak pernah. Karena tahu bahaya ghibah itu seperti apa. Ya. Sangat sedikit sekali. Nah, wa amma fi hadhil azman, adapun di zaman ini. Ingat, ini yang berkata siapa? Jabir bin Abdullah an-Ansari, sahabat Nabi. Dia berbicara ketika Nabi sudah wafat. Di zaman Jabir bin Abdullah saja, kata beliau, maka budaya ghibah itu sudah biasa. Apalagi kita zaman sekarang. Di media sosial. Dulu belum ada WhatsApp. Dulu belum ada IG, belum ada Facebook. Ya. Sekarang apalagi? Berita-berita menyudutkan orang lain, menyebarkan aib dalam media sosial. Belum lagi dunia entertainment. Kita saksikan Bapak Rahmatullah, acara-acara gosip, check and recheck atau apa?
kisah-kisah selebritis atau apapun itu 90% gibah. Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian juga lembaga fatwa NU sudah menetapkan bahwa acara-acara di televisi itu, khususnya acara hiburan, entertainment, itu gibah. Makanya Bapak Ibu ketika kita tahu ya jangan melihatnya, jangan mendengarkannya. Kata Jabir bin Abdullah gitu. Wa amma fi hadhil azman, adapun di zaman sekarang ini faqad kasuratul ghibah. Ghibah itu sungguh sudah banyak. Wamtala'atil anufa minha, sehingga hidung itu ya sudah penuh mencium baunya ghibah. Saking penuhnya, saking sudah biasanya, saking sudah lumrahnya, fala tatamayyazu raihatuh, maka baunya ghibah itu enggak bisa dibedakan. Sama saja. Wa mislu dzalika, itu seperti seorang kamasali rajulin dakhala dari dibagin. Seperti seorang masuk ke rumah yang di rumah itu, di ruangan itu tersimpan apa? Kulit-kulit yang mau disamak. Kulit itu kan bangkai, Bapak Ibu, bukan bangkai. Kalau kulit sudah terpisah dari dagingnya, 1 hari 2 hari kan bau, Bapak Ibu. Itu kulit-kulit yang mau disamak, yang mau dibersihkan baunya, mau dicuci kan nanti jadi bersih, bisa dijadikan bahan jaket, bahkan bahan sepatu, bahkan bisa jadi sajadah. Itu kan disamak. Sebelum disamak, itu kulit itu kan bau rasanya. Saking baunya, seorang masuk karena sudah terbiasa, itu menjadi tidak bau lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang kerjaannya misalkan dia tukang pemulung sampah, karena hari-harinya sudah berbiasa dengan yang bau sampah, makan di tempat di situ banyak sampah yang bau itu enggak terasa. Betul nggak Pak? Seperti itulah nanti suatu saat kita akan ada hidup di zaman di mana ghibah sudah menjadi keseharian. Nah, diumpamakan seperti seorang yang masuk ke ruangan yang di situ, di ruang itu akan ada proses penyamakan kulit. Falam yakdir alal qaror fiha min siddatir raihah. Kalau orang yang enggak terbiasa hidup dan setiap hari mencium baunya kulit, wah itu enggak bakal betah, dia keluar gitu. Tapi kalau orang sudah terbiasa, hari-harinya di situ, dia akan nyaman saja, biasa saja, dia makan, minum di situ enggak terasa baunya kulit itu. Kenapa? Karena ya sudah terlampau bau di sekitarnya sehingga itu tidak terasa. Nah, begitu juga ghibah. Dalam obrolan itu enggak terasa. Kenapa? Sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan itu kata Jabir bin Abdullah sudah zaman pada masanya. Nah, begitu juga di zaman sekarang ini. Ya, Bapak Allah. Oleh karena itulah seorang sahabat Ka'ab berkata, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca sebagian kitab. Anna man mata taiban, barang siapa orang yang mati dalam keadaan bertaubat dari ghibah. Nah, ini enggak disebutkan bukunya apa, kitabnya apa, tapi yang bernama siapa? Ka'ab. Barang siapa ada orang yang mati, tapi sebelum mati dia bertaubat dulu dari ghibah. Kana akhiru man yadkhulul jannah. Dia masuk surga, tapi masuk surganya terakhir. Ya mendingan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Masuk surga walaupun terakhir. Kita terakhir saja belum tentu gitu Bapak Ibu. Siapa orang yang bertaubat daripada ghibah. Tapi waman mata musirron alaiha, tapi kalau seandainya ada seseorang yang mati tapi masih dalam keadaan dia suka menggibah dan tidak sempat dia bertaubat, karena awwalu man yadkhulun nar,
dia yang pertama kali masuk neraka. Kalau dia suka menggibah dan mati dalam keadaan suka menggibah dan belum sempat taubat, pertama kali masuk neraka. Tapi barang siapa yang dia bertaubat dari gibah dan mati, maka terakhir masuk surga. Itu kata Ka'ab bin Malik. Ya. Maka kemudian Allah pun berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, neraka wailah bagi setiap orang yang suka menggibah. Ya. Suka menggibah. Nah, Bapak-Bapak, oleh karena itulah kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menutupi kesalahan gibah yang tak terasa itu. Dari setiap selesai kita ngobrol, selesai dari majelis, apa yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari gibah? Maka terakhir, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, iyyakum wal gibah, oleh karena itu tinggalkan gibah. Tinggalkan gibah. Fa innama asaddu minaz zina. Karena ternyata dosa gibah itu lebih berat, lebih besar daripada dosa zina. Nauzubillahi min dzalik. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa takunul ghibah asaddu minaz zina? Bagaimana Rasulullah? Itu kok dosa ghibah lebih besar daripada dosa zina? Apa sebabnya? Qala, maka Rasulullah berkata, innar rajula yazni. Karena sesungguhnya orang yang berzina kemudian dia bertaubat, summa yatubu. Fayatubullahu alaihi. Maka Allah menerima taubat. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yafu anhu sahibihi. Ya. Sementara orang yang ghibah, menggibah seseorang, ketika dia bertaubat, itu tidak serta-merta kemudian dia bertaubat. Kecuali dia dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Jadi kalau orang zina, dia langsung minta taubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuninya, tentu melalui sebuah prosedur yang sudah harus dilalui dia. Kalau di dunia berarti kalau dalam syariat Islam harus lewat ranjam dulu gitu. Tapi kalau seandainya gibah ketika dia bertaubat kepada Allah tidak cukup astagfirullahaladzim. Kalau dia jelas siapa yang digibahnya, ada satu lagi yang harus dilakukan. Apa? Minta maaf dan minta dihalalkan kepada orang yang bersangkutan. Itu yang membuat gibah lebih besar dosanya, kata kitab ini. Ya. Fal wajib, oleh karena itu wajiblah alal muktab, bagi orang yang mungkin seseorang pernah menggibahi orang lain, saudaranya, temannya atau siapa, ketika dia bertobat, an yandima, menyesal atas dosa-dosanya, wa yatubu, kemudian dia bertobat, liyakhruja min haqqillah, agar dia keluar dari hak Allah. Kita minta dulu maaf, ampun kepada Allah, yang pertama harus dilakukan. Setelah itu summa yastahilul muktab, kemudian kita datangi orang yang digibahi, maaf saya tadi, maaf saya kemarin, maaf saya sudah melakukan kesalahan. Kemarin menyebutkan bla 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 bla. Tapi sepertinya kalau kita minta maaf datang ya kepada seorang yang gibahi, ini akan menjadi berat. Tapi begitulah, kalau dia benar-benar bertobat minta dihalalkan. Atau misalkan kalau dia enggak menyebutkan dosanya apa, datang untuk minta dihalalkan. Saya mohon minta maaf kalau seandainya ada kesalahan, khilaf biasanya kan begitu ya, enggak perlu disebutkan. Ya. Kalau ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, yang pernah bisa menyakiti, tolong dimaafkan. Ini biasanya nanti di bulan halal bihalal. Ya. Karena apa? Kalau kita langsung kepada Allah, sudah kita lakukan. Setiap hari kita
doa kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini mau keluar dari bulan Ramadan. Kata Nabi, man lam yada, ya, qaulaz zur, barang siapa yang di bulan Ramadan dia tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, berkata kata dusta, gibah, namimah termasuk di dalamnya. Falaisa lillahi hajatun fiman yada ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh bagi mereka yang menahan haus dan lapar saja di bulan Ramadan, sementara dia tidak meninggalkan gibah, dusta dan ungkapan lainnya. Nah, agar puasa kita diterima, kita sudah bertaubat. Tapi kalau orang yang digibahi belum memberikan maaf, maka dosa itu masih menggantung. Maka datang apa? Liyuhilluhu, agar kita minta dihalalkan. Ketika sudah dihalalkan, fayakhruju min mazlamatihi, maka kita akan keluar dari perbuatan zalim yang dilakukan kepada saudara kita. Ya. Dan kemudian waqala Rasulullah berkata, man igtaba akhahul muslim, barang siapa yang menggibahi saudaranya muslim, hawwalallahu wajhahu ila duburi, nanti Allah akan pindahkan mukanya kepada dekat dengan duburnya di yaumul kiamah. Nauzubillahin balik. Ya. Wayan bagi li sahibil gibah, maka sudah sepatutnya bagi orang yang melakukan gibah an yastaghfirullaha qoblal qiyam, untuk beristighfar sebelum berdiri apa? Minal majlis, untuk selesai dari majlis. Makanya apa Pak doa keparat majlis? Subhanaka apa? Masih ingat? Asyhadu alla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau banyak nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kenapa? Bisa jadi dalam pembicaraan tadi, dalam obrolan itu ada gibah. Untuk menutupi kesalahan tadi, kesalahan gibah itu namanya kafarat majlis. Kafarat majlis itu kafarat untuk menutupi kesalahan yang dilakukan ketika berada dalam majlis. Salah satu di antaranya apa Bapak Ibu? Beristighfar. Kalau Sayyidina Ali setiap habis bertemu dengan Nabi, habis datang, maka dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk diinfakkan, disodakohkan, untuk menutupi jangan-jangan dalam pembicaraan itu ada yang keluar dari apa? Dari kebenaran dan masuk dalam ghibah. La khairu fi katsirin min najwahum illa min dalam Al-Qur'an itu tidak, la khairu fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari pembicaraan seseorang yang dilakukan dirahasiakan, kecuali kalau dalam pembicaraan itu ada amal ma'ruf nahi mungkar atau ada sodakoh gitu Bapak Ibu. Ya, untuk kifarat orang yang berbuat gibah. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, yan bagi li sahibil gibah an yastaghfirullah, bagi orang yang sudah menggibah dia harus beristighfar kepada Allah. Qoblal qiyam, sebelum berdiri, minal majlis, sebelum meninggalkan majlis. Wa qobla an tasila ilal mughtab, sebelum sampai kepada yang digibahi. Sebelum berita, pembicaraan, kata-kata itu sampai terdengar oleh orang yang digibahi. Itu kita harus istighfar terlebih dahulu. Kenapa? Li'annahu idza taba sahibul ghibah, karena kalau seandainya orang yang melakukan ghibah itu langsung dia bertaubat qabla wusuliha ilal mughtab, sebelum beritanya, sebelum cerita yang digibahnya itu sampai terdengar oleh orang yang digibahi, tuqbalu taubatuhu, maka akan dikabulkan, diterima taubatnya. Amma idza balagothu, tapi apabila kemudian sudah sampai duluan, sementara kita belum taubat, sebelum beristighfar, fala yartafi'u anhul ismu bitaubah, maka dosanya tidak akan terangkat, hilang dengan taubat itu. Malam yaj'alhu fi hilli, selama kita enggak datang kepada orang itu untuk minta dihalalkan. Ya. Kata orang yang didatangi, saya sudah tahu, saya mendengar dari fulan-fulan, kamu ini cerita tentang saya. Nah itu berarti sudah sampai Bapak Ibu. Tapi orang itu nggak tahu bahwa dia sudah digibahi.
Belum sampai kepada orang itu kita sudah istighfar kepada Allah, maka taubatnya diterima. Tapi kalau sudah terlanjur sampai kepada yang bersangkutan tentang isi gibah itu, kita harus datang minta maaf. Ya, Bapak Ibu Allah, begitulah arahan taujih dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, para ulama, begitu juga athar dari para sahabat. Hati-hati dengan lisan kita, ya. Tahan, tanya dulu dalam hati kita sebelum berucap, sebelum berkata-kata, kira-kira ada manfaatnya enggak? Ada maslahatnya enggak? Sesuai enggak dengan syariat yang saya ucapkan itu? Kalau seandainya ini sudah masuk dan mengarah kepada ghibah, jangan tahan, lebih baik diam. Kul khairan auliyasmut, berkata yang baik, kalau enggak bisa diam saja. Bapak Ibu hadir di majelis, oh ternyata di majelis itu isinya cerita tentang keburukan orang lain, ingatkan. Enggak berani mengingatkan dengan lisan, tinggalkan. Jangan berada di majelis itu. Lihat televisi, di televisi ternyata ada acaranya tentang ghibah, matikan. Jangan didengarkan dan enggak usah kita tahu. Datang kepada kita, di-share dari saudara kita, isinya tentang keburukan orang lain, bukan amal ma'ruf nahi mungkar. Apa? Hapus. Jangan ikut nge-share lagi. Kalau di-share lagi, tambah dosanya lagi. Menyebarluaskan berita hoax, menyebarkan berita bohong, kabar burung yang gak jelas juntrungannya. Ya, kalau seandainya benar, ya itu ghibah namanya. Kalau nggak benar, menuduh namanya. Ya, dan akan terciptalah kekacauan, persaudaraan terganggu, begitu juga persatuan tidak mungkin kita dapatkan. Karena isinya tuduhan-tuduhan, menyebar hoax dan menyebar berita-berita yang nggak jelas kebenarannya. Bukan amal ma'ruf nahi mungkar juga, tapi yang sudah-sudah menyebarkan aib saudara kita. Sementara Nabi mengatakan, man sattara musliman sattarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa seseorang yang mampu menutupi aib saudaranya, aib tetangganya, aib sahabatnya, nanti di yaumal kiamat dia akan ditutupi aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pembahasan tentang bahayanya lidah yang tidak terkendali, bahayanya ghibah dan namimah. Dengan demikian pembahasan tentang bab ghibah dan namimah selesai, dan insya Allah nanti akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang silaturahim wa huququl walidain, silaturahim dan hak-hak kedua orang tua, birrul walidain. Kemudian kita juga akan bahas tentang birrul walidain. Kemudian masuk dalam pembahasan juga tentang fadluz zakat. Kemudian masuk juga tentang zikrul maut. Nah, ini mungkin nanti akan kita fokus ke pembahasan tentang zikrul maut dulu. Ya. Keutamaan memperbanyak mengingat tentang kematian. Jadi isi kitab Mukasabatul Qulub ini bicara semuanya tentang tazkiyatun nafs. Tentang amalan-amalan yang harus kita lakukan dalam rangka untuk membersihkan hati kita, ya, untuk membersihkan jiwa kita dengan amalan-amalan tertentu. Ya, tidak bicara tentang masalah fikih, tidak bicara tentang masalah hukum-hukum, tapi lebih kepada tazkiyatun nafs. Demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan dan kekurangan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasru minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.